Sudah, Ibu. Oke. Baik, jadi hari ini tentang Hangugo Owiron atau leksikologi bahasa Korea gitu kan. Jadi kosakata bahasa Korea itu dia ciri khasnya seperti apa sih gitu. Lalu sistemnya gimana gitu kan. Nah, akan kita bahas secara singkat pada pertemuan kali ini. Oke, nah ini daftar isinya atau poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang Ohwiwa Owiron. Jadi kosakata Ohwi itu apa sih dan Owiron atau leksikografi, gitu, leksikologi itu apa gitu kan. Jadi perbandingan dua hal ini. Lalu Hangugo Pungsa, kelas kata bahasa Korea yang sebenarnya saat mata kuliah morfologi kalian sudah pernah dapat ya tentang kelas kata bahasa Korea. Gitu. Nanti akan kita bahas secara singkat lagi. Terus Hangugo Owi Tekching atau ciri khas kosakata bahasa Korea gitu kan. Jadi karena bahasa Korea dengan bahasa Indonesia pasti beda gitu kan kosakatanya. Kayak misalkan hanca, bahasa Korea banyak hancanya, sedangkan dalam bahasa Indonesia biasanya kita tidak membagi kosakata itu berdasarkan asal katanya. Mau dia yang dulunya bahasa Sanskerta, mau dia yang dulu bahasa Belanda, kita nggak peduli gitu kan. Tapi di bahasa Korea itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, yang terakhir adalah Owirone Bomwi atau cakupan dari leksikologi itu apa? Oke, yang pertama, Ohwiwa Owiron. Jadi kosakata itu apa? Leksikologi itu apa? Kosakata atau leksikal ya disebutnya leksem. Jadi kalau misalkan kalian baca penelitian tulisannya leksem, leksem itu berarti dia kata. Gitu. Jadi hanya istilah lain saja. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang perbedaan dano dan ohwi. Kata dengan kosakata itu apa? Oke, di sini ada gambar domba ya. Dombanya berapa di sini? Ada berapa ekor? Satu ya. Satu. Terus yang ini dombanya ada lebih dari satu ekor ya. Itu ada banyak gitu kan. Nah, ini sebenarnya perumpamaan dari dano dengan ohi. Jadi kalau dano kata yang kita tahu ya, mokta bab hakyo sensengnim gitu ya, itu kosakata kata kita taunya gitu kan. Jadi kata itu ya kata per kata gitu. Jadi sendiri setiap kata itu gitu. Tetapi ohwi kosakata leksikal itu dia adalah kelompok kosakata. Jadi dari sekian banyak kosakata yang dimiliki oleh suatu bahasa itu biasanya bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan ciri khas dari bahasa tersebut. Gitu. Nah, jadi dano는 독립적으로 쓸 수 있는 말이다. Jadi kata yang dia bisa digunakan secara mandiri, sendiri, gitu kan. Dan biasanya merujuk dari satu kata aja gitu. Ya bab, mokta, gitu kan. Sedangkan untuk ohwi, 일정한 기준에 따라 그 범위 안에 묶이는 공통적인 성질을 가지는 단어들의 집합. Jadi di sini poinnya adalah 단어들의 집합 atau kumpulan dari kata-kata. Jadi misalkan dalam bahasa kita kalau belajar bahasa Korea itu kan ada misalkan bab hakyo, desang senghwal, terus apa lagi? Jigop gitu kan. Terus yang di bagian belakangnya kan ada kamusnya ya, kamus kosakatanya gitu kan. Nah, jadi kosakata yang berkaitan dengan desang senghwal misalkan, itu disatukan. Kosakata yang berkaitan dengan jigop, sonsengnim, terus itu apalagi bionosa gitu kan, yang lain-lain itu disatukan jadi satu. Jadi namanya ohwi itu biasanya kumpulan kosakata berdasarkan standar tertentu. Gitu kan. Biasanya sih berdasarkan makna. Gitu. Jadi ketika kita belajar bahasa akan lebih enak ketika belajar kosakatanya itu tidak sendiri-sendiri gitu. Jadi hakyo, sonsengnim, chilpan, yoshil, hakseng, hakbi itu kita melajarinya dalam satu ranah, satu kategori. Jadi tidak satu-satu belajarnya gitu kan. Karena kalau kita belajarnya dalam satu ranah, kita akan lebih mudah menghubungkannya. Nah, itu yang dimaksud dengan OP. Sedangkan dano itu ya perkatanya aja. Terus oviron itu apa sih gitu kan? Jadi oviron iran, maksudnya iya. Owi에 대해서 연구하는 학문. Jadi bidang bidang keilmuan yang meneliti tentang ohwi atau leksis. Jadi kalau ohwiran itu pasti nanti semua kata itu akan dibahas itu dalam satu bahasa. Jadi sistemnya gimana, maknanya gimana gitu kan.
Nah, jadi di sini ada hyongsong, ohye hyongsong atau pembentukan kata. Saat kelas morfologi kita pernah membahas tentang dano hyongsong. Sebenarnya ya mirip sama gitu kan. Gujo, strukturnya itu gimana? Apakah dia tunggal, dia majemuk? Rimi, maknanya gimana? Gitu kan. Yongbok, penggunaannya dalam kalimat itu seperti apa gitu. Nah, Oviron itu meneliti semua ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsa atau kelas kata. Ini karena saat kelas morfologi itu sudah pernah dibahas ya. Jadi singkat saja. Kalau dalam bahasa Korea secara besarnya itu ada kata tetap dengan kata tidak tetap gitu kan. Untuk kata tidak tetap ini dia hanya ada 3 ya di sini. Biasanya sosulkyok josa ini kadang masuk ke josa juga sih. Jadi predikat, kata sifat, kata kerja itu termasuk dalam kata tidak tetap yang bisa berubah. Jadi kalau dia ketemu Omi, ketemu akhiran, dia nanti bentuknya berubah-ubah gitu. Sedangkan kata tetap itu ada nomina, ada pelengkap, ada interjeksi atau kata bebas, ada guangeon, kata hubung atau kata tugas kadang disebutnya gitu. Jadi ini merupakan kata yang tetap gitu. Jadi ketika dia dilekatkan dengan kata yang lainnya, dia bentuknya tetap gitu. Berbeda dengan yongon atau predikat. Dalamnya ada demyongsa, ada ilbanmyongsa, ada susa, ada guanhyongsa, ada busa, ada gamtansa, ada josa gitu kan. Sosulkek josa, hyungyongsa, dongsa gitu. Jadi ada 10 sistem kelas kata dalam bahasa Korea gitu. Dalam bahasa Indonesia jelas ini berbeda ya. Gitu. Kayak misalkan partikel kita nggak punya gitu kan. Terus kata eklamasi atau kata seru ini juga biasanya tidak masuk ke dalam kelas kata. Jadi setiap bahasa sistem atau struktur kelas katanya itu bisa jadi berbeda-beda. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang ohwi tuching atau karakteristik kosakata bahasa Korea. Oke, yang pertama, berdasarkan ono kyun atau asal kata. Nah, sebagaimana yang kita sudah ketahui dalam bahasa Korea itu ada goyo, bahasa Korea asli, ada hancao, kosakata hanca, ada wereo atau kata serapan gitu. Jadi secara umum bahasa Korea itu dibagi menjadi 3 hal itu. Gitu. Nah, ini proporsinya. Jadi untuk hanca itu ada 59% ya, hampir 60%. Jadi lebih dari setengah kosakata bahasa Korea itu isinya hanca semua gitu. Jadi dan semakin tinggi level kalian belajar, kosakata hancanya itu akan semakin banyak gitu. Jadi bagi kita yang tidak pernah ya, rata-rata orang Indonesia kan tidak mempelajari hanca ya, kecuali dia peranakan gitu kan, sehingga kesulitan gitu untuk mempelajari kosakata bahasa Korea karena sangat banyak hancanya gitu. Nah, lalu untuk goyuo itu dia ada 26%. Wereo itu ada 5%. Wereo ini dia biasanya yang berasal dari bahasa Inggris, ya kan? Selebihnya 11% ini yang dulunya mungkin berasal dari bahasa Mongol, dari bahasa Manchuria, bahasa Tunggus gitu kan, atau bahasa-bahasa lainnya itu masuk ke kita ini dan lumayan banyak ada 11% gitu. Nah, di sini porsi paling banyak ada pada Goyuo dengan Hancao. Dan biasanya ada padanannya gitu kan. Jadi kalau di level dasar kita ketahui ada kata apa ya, misalkan ada kata sudah menulis. Sedangkan kalau udah level agak menengah ada kata muncak songhara, gitu kan. Atau sudah yang menggunakan ada padanannya sayung hada, yung hada, jagyong hada, cakyong hada gitu kan. Yang ada yongnya itu dia bisa berhubungan dengan menggunakan gitu. Nah, jadi biasanya goyo dengan hancao itu dia ada padanannya. Dan hancao itu dia, maknanya itu lebih detail, lebih rumit daripada goyo. Gitu. Goyo ini dia kosakata yang memang sudah digunakan oleh orang Korea sejak zaman dahulu. Jadi tidak dipinjam dari bahasa manapun. Nah, selanjutnya, oh ini masih sama ya, masih kategori yang pertama gitu kan. Ini tentang goyuo. Goyuo itu apa? Biasanya goyuo itu dicopi atau kosakata dasar. Jadi yang kita pelajari
di level dasar gitu, itu kebanyakan goyo gitu. Atau rata-rata manusia itu kan pasti nanti akan makan, akan kegiatan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari gitu kan. Itu termasuk ke dalam gicho ohwi gitu kan. Jadi kosakata terkait itu kegiatan kita sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Nah, itu biasanya di setiap bahasa itu punya sendiri gitu. Jadi tidak perlu meminjam dari kebudayaan bangsa lain gitu. Dan dalam bahasa Korea itu juga termasuk ke dalam gicho ohwi gitu, goyo ya. Gitu kan. Dan juga josa, partikel, omi, akhiran, atau sistem tata bahasa lainnya itu biasanya termasuk ke dalam goyo. Sedangkan untuk hanca, itu dia yang berasal dari ini suku Han ya. Suku Han itu dari Cina gitu kan. Yang mana diserap ke bahasa Korea. Karena jumlahnya sangat banyak, hampir 60%, sehingga hancao ini menjadi satu kategori sendiri. Jadi meskipun dia sebenarnya kata serapan kan, dari bahasa asing ya, tetapi karena jumlahnya banyak banget 60% gitu kan, jadinya ada kategori sendiri gitu dalam bahasa Korea. Dan biasanya hancao ini merupakan kosakata yang abstrak, jadi kayak apa ya, kayak misalkan kata-kata seperti konsekuensi gitu kan, keadaan, stabilitas, itu kan kosakata abstrak ya. Kita nggak bisa lihat bentuk bendanya itu gimana di mata kita gitu kan. Atau kosakata John Munjok atau profesional gitu kan. Jadi yang berkaitan dengan dunia kesehatan misal atau dunia keilmuan atau misalkan hukum. Kalau anak hukum di Korea itu pasti ada satu kamus hukum yang mana dia tuh semuanya hanca gitu kan. Jadi kosakata profesional itu biasanya menggunakan hanca. Lalu untuk wereo gitu kan, itu selain hanca, itu bahasa Korea juga menyerap kata-kata dari bahasa lainnya yang itu disebut dengan wereo. Kalau sekarang rata-rata berasal dari bahasa Inggris dan kebanyakan digunakan di Sino atau bahasa baru ya, gitu kan? Bahasa baru. Oke. Ini contohnya goyo itu kayak omoni, aboji, mulbul, yepuda, kan. Hancao itu ada gupta, hakyo, hanguk, gongbu, hakseng. Jadi sebenarnya hancao tidak melulu kosakata sulit. Kosakata dasar itu juga banyak yang dia hancao. Yang dipelajari di level dasar. Wereo itu ada bose, kade, radio, televisi, dan lain-lainnya. Suara saya cukup jelas kan ya, nggak ada kresek-kresek. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Lanjutkan ya. Selanjutnya, ciri khas kosakata bahasa Korea yang kedua adalah berkembangnya dongyo atau sinonim. Jadi sinonim dalam bahasa Korea itu dia ada sangat banyak. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian di level dasar itu belajar kata ini. Terus level menengah loh kok maknanya sama nih kayak yang dulu dipelajari di level dasar gitu kan. Jadi ada sinonimnya. Salah satu penyebabnya adalah goyuwa hancao derip. Jadi adanya perbandingan atau pasangan dari goyuwa dengan hancao. Yang seperti tadi saya bilang ya, ada sega, ada sayong hada, iong hada. Ada sega, ada jaksong hada. Ada beuda, ada gonggu hada. Sehingga satu makna itu dia bisa punya 2 atau 3 kosakata gitu. Sehingga karena ada goyuwa dengan hancao ini sinonimnya jadi banyak gitu kan. Tuh. Beuda, gonggu hada, seda, chagyong hada, he, sama teang. Ini kira-kira yang bahasa Korea asli yang mana? He atau teang? Teang. Teang. Bahasa Korea asli. He atau teang nih. Sebenarnya yang bahasa Korea aslinya tuh he. Jadi kalau ada kata ol he, hinan he, itu dia bahasa Korea asli gitu. Jadi mungkin kadang ini apa namanya agak kebalik sama he yang lainnya gitu kan. Jadi yang ini yang goyuo ya, yang itu hanca. Gitu. Ada bada, ada he. Nah he yang ini baru dia, he yang artinya bada itu baru dia hanca. Gitu. Jadi ini penulisannya sama, bunyinya sama, tapi yang satu goyuo, yang satu hancao.
Atau gochida itu bisa menjadi surihada, gyeonghada, sujonghada, tergantung nanti konteksnya seperti apa gitu. Nah, ini yang menjadi kesulitan buat kita pembelajar asing, terutama yang tidak mengenal Hancha, untuk mempelajari bahasa Korea karena sangat banyak sinonimnya, gitu kan. Bingung bedanya ini sama ini apa beda, karena ada satu titik ini ada gyeonghada dengan sujonghada itu bedanya apa sih gitu kan. Artinya sama-sama memperbaiki gitu kan. Chagyong, Iyong, Sayong itu bedanya gimana gitu kan. Jadi kesulitannya di situ. Jadi wajar kalau kalian mengalami kesulitan dalam memahami kosakata bahasa Korea karena ya ada banyak sinonimnya. Nah, selanjutnya bahasa Korea itu sangat banyak isongo iteo. Isongo onomatope, iteo itu mimesis. Isongo itu dia tiruan suara. Jadi suara kucing, suara ayam, suara gedebuk, suara jatuh gitu kan. Nah, itu dituliskan dalam kosakata. Nah, itu namanya isongo atau onomatope. Lalu iteo, mimesis, ini dia menirukan apa ya, gerak-gerik gitu atau sifat. Jadi kayak misalkan bancak-bancak. Itu kan dia kelap-kelip. Terus bintangnya dia lagi kelap-kelip. Itu kan nggak ada suaranya tuh, tapi kelap-kelipnya lah yang dituliskan dalam kata. Jadi ini kalau isong itu sorry, kalau iteo itu moyang atau umjigim, pergerakan atau bentuk. Oke. Misalkan di sini ada gambar anjing, bunyinya mong-mong. Kalau di kita bunyinya guguk gitu kan. Jadi isong di tiap bahasa ini biasanya berbeda gitu kan penulisannya. Gitu. Oke, atau gambar ayam di sini biasanya tulisnya kukyo, kukyo. Kalau kita kan kukuruyuk. Gitu. Atau ini permen, permennya warna-warni, gitu kan bentuknya disebutnya aluk daluk. Atau misal ada baju warna-warni nih, banyak patternnya gitu, karena itu disebutnya aluk daluk. Atau ini lagi deg-degan gitu, ketemu orang yang dia suka, disebutnya dugen-dugen. Oke. Jadi yang dua ini disebutnya apa? Isonga atau iteo? Songo. Songo. Karena dia menirukan suara ya. Sedangkan yang ini disebutnya Iteo. menirukan bentuk atau pergerakan atau sifat sesuatu. Nah, dalam bahasa Korea ada sangat banyak gitu. Hampir mirip dengan bahasa Jepang yang dia sangat kompleks. Bahkan ketika misal vokalnya itu ganti, itu dia maknanya itu bisa berbeda sedikit. Kayak apa ya contohnya ya, kalau vokal ya ada bugel, ada bugel gitu. Nah, itu dia maknanya itu berbeda. Atau konsonannya ganti, ada kam hada sanggiok dengan kam hada kiak, itu dia maknanya juga beda, derajat gelapnya itu dia beda gitu. Nah, jadi karena memang isongo dengan iteo dalam bahasa Korea itu sangat berkembang itu, berbeda dengan bahasa Indonesia itu tidak terlalu banyak. Dalam bahasa Sunda sih saya kira banyak ya gitu kan, isongo ataupun iteo-nya. Bahasa Jawa juga cukup banyak, tapi bahasa Indonesia itu tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya ciri khasnya adalah gyochago 특성이 잘 나타난다. Ciri khas gyochago atau bahasa aglutinatifnya itu sangat terlihat. Nah, gyochak-o ini tuh ketika ada bahasa yang mana dia untuk membentuk kata baru atau membentuk tata bahasa baru, jadi suatu kata itu ditempel-tempelkan. Jadi kalau dalam bahasa Korea kan ada josa, ada omi. Jadi untuk membentuk misalkan 괜찮으시겠습니까? gitu kan. 괜찮다 tambah shi ditambah apnida tambah amnika gitu kan. Jadi ditempel-tempelin ominya. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari bahasa aglutinatif atau gyochago. Dan kita masih bisa lihat perbedaannya. Jadi misalkan di sini ada sarang i, 친구가 밥을 아버지와, itu kita bisa bedakan yang mana yang katanya, yang mana yang partikelnya. Atau di sini misalkan ada 먹었다, 만드세요, 맛있겠다. Kita bisa tahu oh ini omi.
Ini akhiran. Ini dia akar katanya. Jadi sekali lihat itu masih bisa kelihatan. Atau jengkol omi contohnya Shida mengnenda. Yang ini, yang merah ini merupakan omi. Atau jopsa, imbuhan. Ada gok jengi. Jengi ini imbuhannya. Fut sagwa, futnya imbuhan. Bi gongge jok. Bi dengan joknya ini dia merupakan imbuhan. Gitu. Jadi beda kayak bahasa Inggris, misalkan ada kata go, ada kata when. Kan when itu bentuk past tense-nya. Tapi kita nggak bisa memisahkan dalam kata when itu ya, yang mana yang akar katanya, yang mana bentuk past tense-nya, gitu. Kecuali dia bentuk peraturan. Nah, itu salah satu ciri khas bahasa yang lainnya, gitu kan. Guljoro namanya. Sedangkan untuk bahasa Korea masih kelihatan yang mana kata, yang mana partikel atau bahasa, gitu. Sehingga disebut bahasa gyochago atau bahasa aglutinatif. Bahasa Indonesia juga sama, merupakan bahasa aglutinatif. Misalkan menginginkan, gitu. Di situ ada imbuhan me dengan kan, ada kata ingin. Kita bisa lihat dalam satu kata, oh ini imbuhan me-nya mana, kan-nya mana, kata inginnya mana. Itu termasuk dalam bahasa Gyochago. Nah, selanjutnya Hangugo obiwa hangul pyoshi. Jadi di sini kosakata bahasa Korea itu bisa dituliskan dalam hangul dan dalam suku kata yang memang sesuai. Hancha ataupun bahasa asing itu ketika dituliskan dalam hangul itu bisa dituliskan dengan baik itu meskipun ada beberapa penyesuaian. Jadi sini Hancha Sonseng itu dituliskan dalam hangulnya ya Sonseng gitu kan sesuai dengan suku katanya. Yoja juga sama, Hakyo sama, Ladio juga sama gitu kan. Ladio dituliskan semua dalam hangul. Atau bose. Nah, yang ini ada penyesuaian ya. Mana S di sini dituliskannya se. Karena memang tidak bisa ada S akhir, tidak bisa ada bunyi S sebagai bacin. Ini karakteristik yang kelima, yang ini ada seraike juga sama. Yang terakhir adalah owirone bombi atau cakupan leksikologi. Yang pertama adalah sistem kosakata. Ini sistem kosakata kayak bahasa Korea di sini tadi ada ini ya, ada goyo, ada hansao, ada wereo, ada lain-lain gitu. Ini adalah sistem kosakata bahasa Korea. Bahasa Indonesia gimana gitu? Tentu beda lagi gitu kan. Kita memang sangat jarang membagi-bagi ya karena ada sangat banyak kata serapan dalam bahasa Indonesia gitu kan. Jadi biasanya tidak terlalu dibagi seperti ini. Tapi kalau untuk bahasa Korea, karena ini nanti akan mempengaruhi tata bahasa juga, penggunaan tata bahasa, jadi sistemnya itu dibentuk jadi gini. Gitu kan. Dan karena ya memang strukturnya seperti ini. Nah, lalu owi hyungsong atau pembentukan kata yang mana ada kasengo, ada hapsong. Ini sudah pernah kita bahas ya, kata derivatif dengan kata infleksi. Jadi paseng itu dia ada imbuhan. Di sini ada imbuhan G, ada imbuhan jengi. Sedangkan untuk hapsong itu dia ya gabungan dari kata bibim, bibida dengan bab. Dari kata nun dengan mul. Jadi untuk bahasa Korea secara umum pembentukan katanya itu dibagi menjadi pasengo dengan hapsong. Lalu imi guange atau hubungan makna antar kata. Jadi di sini ada yuyo sinonimi. Yuyo dengan dongyo itu hampir sama ya sebenarnya gitu kan. Artinya makna yang sama, sinonim, makna yang serupa. Lalu banio, antonimi, dayo, bongemo. Jadi hiponim dengan homofon. Atau sangha gange, gitu kan. Metonimi, hubungan atas bawah kata umum, kata khusus. Nah, untuk yuyo, contohnya di sini ada kieran, ada dalgal. Jadi ada dua kata ini, gitu kan. Ini sama artinya, telur. Gitu. Hanya penggunaannya sekarang lebih banyak kieran daripada dalgal. Dulu kalau kata dosen saya sih dalgal itu lebih banyak digunakan daripada kieran.
Jadi semakin berubah masanya itu terkadang penggunaan kosakata itu bisa juga berubah. Untuk banio atau antonimi, contohnya ada namja, ada yoja, ada jota, ada shilta, ada alga, ada muruda. Jadi hubungan antonim. Untuk dayo, contohnya itu misalkan kata sun, tangan. Nah, tangan itu dia bisa berarti tangan secara harfiah, bisa berarti misalkan ada kalimat oh Sony bujuk heo, Sony mojarayo gitu. Itu maksudnya bukan tangannya yang kurang, tetapi orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu kurang, gitu kan. Jadi misalkan oh uri kwaesonen Sony bujuk heo. Jadi bagian kami di departemen kami orangnya kurang sedikit gitu. Jadi kalau untuk mengerjakan hal berat itu susah gitu. Jadi son di situ maksudnya adalah saram. Jadi maknanya bisa ada banyak. Kalau dongemo, homofon, contohnya misalkan B. B itu dia bisa berarti kapal, bisa berarti perut, bisa berarti pir gitu kan. Bunyinya sama, tulisannya sama, tapi maknanya berbeda. Itu disebut sebagai dongemo. Untuk sanga guange ini mungkin masih ada yang ingat ada kata umum, kata khusus dalam bahasa Korea, dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Buah-buahan kata umumnya, kata khususnya ada buah pir, buah jeruk, buah apel, buah stroberi gitu kan. Itu yang dimaksud dengan sangha guange. Ini contohnya ya. Nah, selanjutnya ada owi byonpa atau perubahan kosakata. Di sini ada secara sinkronis, ada diakronis. Sinkronis ini dia masih berlangsung perubahannya. Jadi setiap bahasa itu kan pasti ada perubahan-perubahan. Kalau di kita ada bahasa slang banyak ya. Ada bahasa gaul itu tiap hari mungkin ada bahasa gaul baru gitu kan. Nah, itu kan masih berlangsung perubahannya. Suatu bahasa gaul yang sekarang contohnya apa ya? Sekarang bahasa gaul Indonesia ya. Itu belum tentu tahun depan dipakai. Itu karena memang masih sangat fluktuatif gitu. Jadi bahasa Korea juga sama yuhengo, sogo ini dia kata makian. Itu ya setiap periode bisa jadi setiap bulan tuh ada yang baru gitu kan. Atau tidak terpakai lagi. Jadi gong shijok itu perubahannya masih berlangsung. Sedangkan tung shijok atau diakronis itu perubahannya sudah selesai. Kita sekarang itu dapat hasil jadinya. Contohnya di sini ada sarang hada. Sarang hada itu dia artinya kalau sekarang kita tahunya mencintai. Tetapi arti awalnya itu adalah senggak hada. Lalu lama-kelamaan berubah sehingga artinya ya sarang hada yang kita ketahui sekarang. Jadi sarang hada ternyata dulu artinya bukan sarang hada, tetapi senggak hada. Jadi ada perubahan makna di sini, gitu kan? Yang mana orang Korea yang sekarang pun kalian juga itu taunya hasil jadinya aja ini. Makna yang lama ini udah nggak kepake lagi. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada owie sawe munajok songkyok. Jadi ada karakteristik budaya dan sosial dari suatu kata, dari kosakata. Di sini ada banyak, ada gyongo huchingo, itu ada kata panggilan atau kata hormat kalau dalam bahasa Korea ya, bentuk honorific kan ada. Ada gemgyo ini dia kata tabu. Jadi biasanya punya pasangannya wango. Biasanya kalau ada suatu kata yang dianggap tabu, kita akan mengubah kata tersebut menjadi bahasa yang lebih halus. Nah, bahasa yang lebih halus itu disebut dengan wango. Nah, terus ada soko, ada uno. Di sini sogo itu dia bahasa makian. Yok ya, kalau kita sering menyebutnya gitu, yok gitu kan. Sedangkan uno ini adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok khusus. Misalkan kelompok penjudi nih. Itu mereka biasanya punya bahasa-bahasa khusus. Ya, kita nggak tahu, biasanya orang biasa nggak ngerti. Atau orang yang main game khusus tertentu, itu biasanya kan ada bahasa-bahasa khusus yang memang hanya diketahui oleh orang yang main game itu. Terus ada John Muno.
Junmuno di sini bahasa profesional, jadi bahasa yang digunakan di bidang keilmuan tertentu. Ada yuhengo, ada shino. Ada bahasa gaul, bahasa populer. Oke, di sini contohnya untuk bahasa honorific ada nai, itu bahasa hormatnya yonsei. Yonsei ga otoke desu yo. Kan? Jadi kalau tanya kayak yang lebih tua, biasanya tidak pakai kata nai, tapi pakai kata yonsei. Terus untuk hoching, itu ada sajangnim, bujangnim, gitu kan. Biasanya di Huesa itu kan banyak tingkatannya. Atau kalau di kalangan kampus ada gyusunim, ada sonsengnim, ada jogyonim, gitu kan. Nah itu dia panggilannya banyak sesuai dengan status sosial orang tersebut. Jadi nggak pakai kata kamu atau Anda, tapi pakai status sosialnya itu seperti apa. Nah, terus untuk gumgyo, contohnya di sini ada kata jugem. Karena kata mati itu biasanya kasar ya, terdengarnya nggak enak, biasanya diganti dengan dora gashida. Atau contohnya ada hurangi, harimau, karena harimau itu biasanya bikin takut orang. Jadi orang Korea itu menggantinya dengan Sanshilyeong atau dewa pelindung gunung gitu kan, dewa yang melindungi gunung gitu. Itu maksudnya sebenarnya hurangi atau harimau. Gitu. Terus untuk sogo atau yok, contohnya ada di sini ada ini geseki atau michinum gitu kan. Nah itu kan dia kata makian. Terus sini ada kata taca. Ada yang tahu ya mungkin film Taca ya? Itu tentang orang main judi gitu kan. Jadi kata-kata taca munbang ini dia berhubungan dengan perjudian yang mana ya biasanya hanya orang yang main judi yang tahu. Gitu. Kita ya orang biasa yang pernah main judi nggak akan tahu. Gitu. Nah untuk Junmuno di sini contohnya ada Hyongteron. Ini bahasa ini ya, bahasa linguistik gitu kan. Ada Joseon. Joseon di sini bukan kerajaan Joseon, tetapi Jo-nya itu membuat, Son-nya itu kapal. Jadi perkapalan itu disebutnya Joseon. Jadi kalau misal ada tulisan Hyundai Joseon, itu maksudnya bukan kerajaan Joseon modern, tetapi perusahaan Hyundai yang dia beroperasi di bagian perkapalan. Kigo ini dia bahasa hukum ya, kigoin. Nah, terus untuk yuhengo dengan shino bedanya, kalau yuhengo ini dia belum tentu nanti diakui di kamus. Jadi kan ada nih, setiap hari ada kata populer, ada kata baru yang kata gaul, bahasa gaul yang kita pakai. Tapi belum tentu bahasa tersebut besok akan dipakai lagi. Belum tentu akan dipakai lagi besok, gitu kan. Jadi masih bersifat sementara kalau namanya yuhengo. Tapi kalau shino, ini dia sudah diakui sebagai kata dan masuk ke dalam kamus. Nah, jadi kata seperti menbung, itu ya udah atau debak itu udah masuk ke dalam kamus. Tapi kayak misalkan hundak, hunsul, itu ya bisa jadi kalau cari di kamus itu belum ada. Gitu. Nah, selanjutnya idiom. Jadi idiom dalam bahasa Korea juga cukup banyak, gitu kan. Nah, di sini ada dipisah menjadi 3 ya. Ekspresi idiom itu ada Gwanryongo. Gwanryongo ini dia biasanya berbentuk frasa. Sebenarnya kalimat tapi bisa dibuat menjadi frasa. Contohnya seperti Soni Kuda, Bari Nolta. Jadi bukan tangan yang besar tetapi dia biasanya apa ya? Berlebihan gitu. Jadi kalau bikin makanan banyak, kalau masak banyak gitu kan. Nah, itu dimaksud dengan Gwanryongo. Nah, sedangkan ada soktam, bedanya dengan soktam itu ada di Yohun. Kalau soktam itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ada makna tersembunyinya. Kalau peribahasa kan pasti kita punya ini ya. Oh ini maknanya apa nih gitu. Pelajaran yang bisa diambil apa gitu kan. Contohnya di sini ada no sotok moki. Kanarebyol tagi. Jadi
nuosotok itu ya suatu hal yang sangat mudah. Kebalikannya haneredot lagi suatu hal yang sangat sulit gitu. Nah, untuk yono atau kolokatif itu biasanya suatu kata itu diasosiasikan dengan kata tertentu. Gitu. Kalau bahasa Korea, misalkan ada kata ot itu pasti pasangannya ipta. Ada kata moja itu pasti pasangannya sedap. Oke, nah selanjutnya ini adalah tentang ohwi dan ohwi gyoyuk. Jadi pembelajaran kosakata bahasa Korea, gitu kan. Yang mana untuk ohwi gyoyuk ini dia ada tergantung dari kebutuhannya apa. Kita mau ngajar siapa, gitu kan. Ngajar mahasiswa dengan orang yang akan bekerja di Korea itu pasti akan beda kosakatanya, gitu kan. Topik biasa dengan soal IPS topik itu jelas beda kosakatanya gitu. Lalu berhubungan juga dengan ohwi gyosubob atau metode pengajaran kosakata. Dan ohwi pyongka itu dia assessment atau evaluasinya itu gimana gitu kan. Jadi untuk pengajaran kosakata dalam bahasa Korea ini dia biasa macam-macam sih, ada yang berkaitan dengan hanca gitu atau yang berkaitan dengan medan makna, medan leksikal gitu. Nah, itu disesuaikan untuk keperluan pengajaran. Baik, materi dari saya sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan.